Dulunya itu pakai yang seperti yang orang senyum itu tapi pecah. M32212X yang karbon. Saya sukanya itu membody motor itu yang minimalis, nggak terlalu rame juga warnanya, tapi dilihat itu lebih spesial gitu ya kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sigit Rudi Motovlog. Bro. Oke, Pran, di video kali ini, di konten kali ini, di sore hari ini juga yang kemarin itu saya buka DM ya kan, ada yang nanya coba review motornya Bang, dan juga bukan di DM sih, sebenarnya di komentar-komentar video yang lain itu yang lumayan beberapa lama yang saya udah upload itu juga ada yang tanya coba review motornya yang sekarang Bang. Oke, ini mumpung saya nanti kerjanya malam ya kan ya Bran ya, soalnya kalau siang kerjanya malam itu kan otomatis siangnya kan free. Mungkin kalau longgar seperti ini bakal saya bisa bikin konten, tapi kalau enggak free saya punya kesibukan mungkin ya nggak bisa konten juga sih. Ini ada Eric King Jolodong, Eric Kingnya Sigit Rudi _ oke, punya saya sendiri. Ini Eric King tahun 93 Bran. Ini saya dapatnya itu kemarin kan, sudah saya review yang masih velgnya warna emas itu ya kan, seperti di video yang bawah, silahkan scroll yang belum tahu waktu datangnya motor kayak apa ya kan. Mulainya saya restorasi sampai sekarang seperti ini, dan mungkin bakal saya review nggak terlalu banyak part-part yang mahal untuk si Eric King Jolodong ini, tapi untuk untuk bodinya menurut saya ini minimalis banget tapi kelihatan mewah gitu loh Bran. Banyak orang yang ngomong kalau untuk bodinya itu atau menatanya itu lumayan enak dilihat ya kan, tapi spare partnya biasa semua sih, nggak terlalu mahal-mahal seperti sultan-sultan yang lainnya. Mungkin kita langsung bahas ya, nggak usah basa-basi, nggak usah banyak ngomong, langsung kita review dari mungkin dari atas dulu. Kita review dari segi atas ini. Kalau dari sini kelihatan ini kalau tutup tangkinya udah diganti ya. Ini tutup tangkinya saya pakai produknya B Pro. Kenapa kok saya pakai produk B Pro? Soalnya waktu keluarnya B Pro ini, baru-baru keluarnya itu belum ada yang pakai. Jadi saya tertarik banget pakai ini dan akhirnya saya memutuskan beli yang ini. Terus lanjut ke sini, ini jalunya jalu pakai punyanya PCX Ren. Kenapa kok punyanya PCX? Karena ini untuk ukurannya ini lebih besar daripada yang punyanya original Eric King. Jadi untuk getarannya kebuat reading jahit itu biar gimana ya, biar nggak terlalu gemeter aja di tangan, biar enak gitu ya kan. Terus lanjut pengiriman saya seperti yang lainnya pasti udah tahu, ini pakai punyanya RCB. Kalau untuk tipenya saya lupa sih, pokoknya RCB tapi yang oval ini yang oval bukan yang kotak. Dan terus lanjut ke gas spontan saya pakai Domino seperti biasa itu. Harga berapa itu, KW ini enggak ori. Terus handspark pakai RCB juga. Terus pakai racernya ini bahan CNC Ren. Nggak tahu ini racernya punyanya apa, tapi untuk kegunaannya si racer ini kalau ada lubangnya di sini ya kan, ada lubangnya ini buat taruh si voltmeter, buat tekanan aki dan terus suhu dan juga jam itu. Kemarin juga saya pernah pasang juga, tapi kayaknya kelihatannya enak dibrondol seperti ini juga sih. Ya kan. Terus lanjut ke kiri handle rem pakai R25 sama dudukannya juga sih ya kan, seperti biasanya, seperti lainnya juga. Kalau kopling biasanya kan kebanyakan pakai R25. Karena apa? Karena untuk jaraknya ini lebih jauh, dari ayunannya ini lebih maksimal menurut saya sih Bang ya kan. Dan terus lanjut ke sini, ini pakai stabilizer, tapi bukan stabilizer samping ya, ini pakai stabilizer atas dan juga langsung ke set dudukannya ataupun langsung ke bracketnya juga sih. Untuk stabilizernya pakai Matrix M32212X yang karbon. Nggak tahu ini kalau sekarang pasarannya berapa. Kemarin saya dapat di harga 700-an ya. Langsung set tapi nggak set PNP, cuma stabilizernya. Kalau bracketnya itu kalau nggak salah 400.000 apa
350.000, lupa kayaknya friend. Terus lanjut ke bagian yang depan ya. Depan ini masih standar batok ring pakai ori, tapi lampunya saya pakai daymaker. Kalau modelnya ini tipenya yang apa kurang paham, pokoknya yang matanya dua, atas bawah, yang samping itu kayak garis list gitu loh friend. Dulunya itu pakai yang seperti yang orang senyum itu, tapi pecah, dan terus saya terpaksa beli lagi yang ini. Oke, kita lanjutkan ya, dari tadi sampai di lampu. Terus lanjut ke selang rem pakai KTC. Ini dulunya itu warnanya karbon friend, tapi nggak tahu lama kelamaan warnanya jadi mengkuning. Terus kemarin juga habis ganti askol, ini as emas, dulunya pakai silver, kita pakai emas supaya ya agak ada inspirasi aja biar agak beda ya kan. Terus kupingan kanan kiri pakai B-Pro asli ya, nggak ada yang kopi-kopian. Baut probol. Terus lanjut ke bawah, ini ada gembok sok depan untuk menstabilkan kalau ada pengeriman, biar turunnya itu apa untuk shocknya itu biar agak bareng friend. Kalau nggak pakai ini kan otomatis pengerimannya kan cuma di kanan. Kalau kita mengerimnya agak mendadak kan otomatis tekanannya itu yang banyak kan yang kanan, yang kiri nggak terlalu mengikuti. Makanya dipasang ini biar stabil friend. Oke. Dan terus apa lagi, untuk ring ini saya pakai ring 18. Untuk ukurannya yang depan itu 185, yang belakang itu ukurannya 215 alias 2.15 untuk lebarnya. Untuk ringnya tetap pakai standar ring 18. Untuk pergantian juga di askolnya ini juga udah saya ganti. Ini asnya pakai as apa itu, probol itu. Kemarin saya dapat di harga 600 itu as depan, as arm, dan juga as belakang. Untuk trommelnya saya pakai apa itu, Jupiter, karena kalau pakai Eric King itu kan untuk si piringan cakram itu nggak bisa pakai punya Jupiter kan. Jadi saya pakai tambahan apa itu, seperti blok itu ya kan, ditambahin itu biar langsung presisi lurus. Kalau piringan Eric King kan agak melengkung di daerah di pembautannya ini ya kan. Ini untuk harganya Flanders-nya itu kemarin nggak salah 150.000 kalau nggak salah, pereknya KTC. Terus lanjut ke piringan saya pakai TDR Racing ya, piringannya TDR Racing full clothing semua. Terus lanjut ke kaliper saya pakai di sini yang 2 piston. Sebenarnya mau pakai yang 4 piston, tapi dananya belum cukup waktu pembelian kemarin Ben. Dan terus lengkap sama apa itu bracketnya tentunya saya pakai yang CNC biar tambah glowing juga ya kan, biar tambah kenceng, penampilannya juga biar tambah baik. Oke kan, tadi sudah sampai di daerah pengeriman. Terus lanjut ke daerah agak belakangan sedikit, ini ke blok kanan alias bak kopling. Saya pindah ke kanan, ini pakai produknya CND. Kenapa kok saya pindah ke kanan? Soalnya biar terutama kalau menurut saya sih yang bikin saya menarik itu tetap penampilan Bang, tapi fungsinya juga ada juga sih. Kalau pindah ke kanan itu kan lebih cepat juga, nggak pakai yang setut kan. Kalau kadang-kadang kalau waktu mesin panas itu kan sempat molor, kalau pakai ini kan nggak molor gitu menurut saya. Dan terus menurut rundingan dan cerita-cerita sering-sering sama teman-teman di bengkel juga sih ya kan. Untuk boringnya, bloknya ini enggak ori, ini pakai talannya harga 600-an atau berapa itu lupa saya. Untuk head kopnya ini, kopnya saya pakai nanas. Terus lanjut ke bagian belakang, karbulasi masih pakai standar pabrik belum lemer juga sih ya kan. Terus lanjut yang belakang lagi pakai ada tulisan RS1. Ini kabel RS1 untuk penguat ground atau penguat massa, biar untuk RPM nya itu kalau menurut saya pribadi itu lebih gesit sih, naiknya itu lebih cepat kalau pakai ground ini. Nggak tahu ini rahasianya apa. Terus aki-aki motobet tapi nggak kelihatan ya, soalnya saya pakai tutup yang coveran seperti ini biar kelihatan rapi. Terus lanjut ke bawah knalpot saya pakai boban. Banyak banget yang komentar di Instagram, kadang-kadang ada yang DM Instagram juga, banyak banget itu komentarnya yang di TikTok. Padahal saya udah bikin video di TikTok itu masalah knalpot ini udah sekitar
5-6 video kalau saya itu pakai knalpot Boban C33. Nah, namun masih banyak ada juga yang masih banyaknya yang nanya. Repot musuh Indonesia. Lanjut ke boost stepnya ini boost step tahun tua ya kan, 2000 ke bawah. Lanjut ke boost stepnya yang belakang ini pakai Virago, Yamaha Virago ya, original tentunya. Lanjut lagi ke belakang ini pakai shock replika KTC, bukan asli ya. Kalau saya bilang asli ya asli, kalau replika kan. Tapi kenapa kok pakai replika? Ini menurut saya dan terus menurut si tukang sekok yang kemarin itu saya beli ini tuh bahannya lumayan bagus ya, nggak bagus, lumayan bagus, mendekati seperti aslinya KTC. Dan terus tapi mainnya saya main rebon ulang, alias kalau sebelumnya itu standar ya, kita bikin lebih pelan lagi naiknya, seperti kalau KTC asli kan bisa dikendorin, bisa dikencing. Kalau ini nggak bisa, tapi kita buat seperti yang KTC nya, jadi kalau buat naiknya itu bisa kalem gitu kan, alias di rebon ulang. Oke. Terus lanjut ke bagian belakang juga, anting pakai bareng CNC. Terus stick rim juga pakai stainless, ini stick rim sama paha rim. Untuk tromol masih standar, untuk velg masih sama seperti yang depan tadi, ring 18 pakai punya TDR tapi repaint ulang ya kan. Untuk ukuran yang depan 1.85, kalau ini 2.15, jadi biar lebih lebar ya kan. Untuk bannya pakai Sport XT produknya dari FDR. Ini enak banget friend kalau nggak hujan. Kalau hujan pun enak, tapi kadang-kadang ya agak-agak licin juga sih, tapi kalau nggak hujan wah enak banget. Terus ditambahin seperti biar hujan ini biar nggak naik, nggak tahu, kepetan seperti namanya kepetan. Dan terus joknya saya pakai semi centang seperti ini ya kan. Banyak juga dari teman-teman yang nanya belum tahu, dan mungkin nggak ada yang perubahan, nggak ada yang spesial banget dari motor saya ini friend. Menurut saya kan, menurut ini motor seperti ini kan motor biasa ya kan, tapi saya sukanya itu membody motor itu yang minimalis, nggak terlalu rame juga warnanya, tapi dilihat itu lebih spesial gitu ya kan. Jadi buat kalian yang belum mengerti, yang menurut saya menurut kalian yang penjelasan saya tadi ada yang semisal masih bingung, silahkan komen aja, nggak apa-apa, nanti kita bahas, kita lanjut ke video selanjutnya, kita bikin konten lagi ya kan, nggak masalah. Yang penting kalian paham, kita sering-sering, soalnya saya juga bukan senior, saya bukan spesialis, saya juga penghobi juga, tapi ini kan sekedar konten biar kalian tahu. Dan juga kalau semisal saya salah silahkan dikoreksi ya kan. Yang penting jangan lupa subscribe channel saya Sigit Rudi Motovlog, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow akun Instagram saya Sigit Rudi _ dan juga akun TikTok saya Sigit Rudi _ Oke. Dan mungkin ini waktunya juga sudah menjelang sore ya kan. Ini saya bikin kontennya di daerah masjid karena gimana ya, suasananya itu di daerah sini adem banget, dan juga redup banget, jadi nggak kepanas-panasan ya kan. Yang penting jangan lupa subscribe channel saya Sigit Rudi Motovlog, share ke teman-teman kalian. Kalau semisal pengen part-part seperti Erkin Jolotunya silahkan DM, dan terus kita lanjutkan ke WA, kita bisa negosiasikan. Oke, see you next time.